wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang produktivitas dan kualitas. Perkenalkan, nama saya Rianti Aulia Khairunisa dengan NIM 10 12 523. Dan saya Sarah Prasyarti dengan NIM 10 12 524. Materi akan dimulai dari pengertian produktivitas dan kualitas, dilanjutkan hubungan keduanya, strategi peningkatan hingga manajemen kualitas total dan rantai pasok. Produktivitas dan kualitas merupakan dua elemen penting dalam strategi operasional perusahaan. Produktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan output berdasarkan input yang digunakan. Sementara kualitas menggambarkan sejauh mana produk atau jasa memenuhi standar dan harapan pelanggan. Selanjutnya akan membahas produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan input seperti tenaga kerja, waktu, bahan, dan mesin secara efektif untuk menghasilkan output. Produktivitas mengukur perbandingan antara jumlah output dengan sumber daya yang digunakan. Semakin sedikit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan lebih banyak output, semakin tinggi tingkat produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas hanya dapat dicapai melalui perbaikan efisiensi, mulai dari teknik produksi, sistem kerja, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja. Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap seluruh faktor yang memengaruhi produktivitas. Tingkat produktivitas yang tinggi akan berdampak pada peningkatan pendapatan, nilai tambah, serta daya saing perusahaan. Selanjutnya akan membahas kualitas. Kualitas adalah tingkat kesesuaian produk atau jasa dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Suatu produk dianggap berkualitas jika mampu memberikan manfaat, memenuhi standar, serta sesuai tujuan penggunaan konsumen. Kualitas dilihat dari dua sisi. Yang pertama, produsen, kesesuaian terhadap standar dan biaya. Yang kedua, konsumen, manfaat, karakteristik, dan kepuasan. Produk dianggap tidak berkualitas jika tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Meskipun proses produksinya baik, kualitas memengaruhi kepuasan pelanggan, loyalitas, serta keuntungan perusahaan. Aspek utama kualitas itu ada 5, yang pertama performa, yang kedua keandalan, yang ketiga daya tahan, yang keempat estetika, dan yang terakhir kepatuhan terhadap spesifikasi. Selanjutnya, hubungan kualitas dan produktivitas itu apa sih? Kualitas dan produktivitas saling berkaitan karena peningkatan jumlah output tidak akan berarti tanpa kualitas yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk yang tidak berkualitas akan ditolak konsumen meskipun jumlahnya banyak. Sebaliknya, kualitas yang baik membantu meningkatkan penjualan dan mendukung produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kualitas sambil tetap meningkatkan efisiensi agar hasil produksinya diterima pasar dan memberikan keuntungan. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas total. Manajemen kualitas perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi produk dan layanan organisasi. Manajemen kualitas menggunakan jaminan kualitas serta kontrol proses yang produk untuk mencapai kualitas yang lebih konsisten. Manajemen kualitas total atau TQM adalah pendekatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keunggulan, kompetitif, efektivitas, dan fleksibilitas perusahaan secara keseluruhan serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. PM berawal dari fokus pada pelanggan, mencakup metode-metode menentukan keinginan pelanggan untuk kemudian mengarahkan sumber-sumber daya perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan tersebut. Proses TQM mencakup yang pertama, merencanakan kualitas, yang kedua, mengorganisasikan kualitas, yang ketiga, mengarahkan kualitas, yang keempat, mengendalikan kualitas umum. Analisis nilai tambah, value added atau nilai tambah merupakan penambahan nilai dan materi atau bahan melalui proses produksi sehingga menjadikan produk yang bernilai lebih tinggi dan berguna bagi pelanggan. Terus ada perbaikan kualitas. Quality Improvement atau QI adalah pendekatan sistematis formal untuk menganalisis kinerja praktek dan upaya untuk mengangkat kinerja. Terus ada mempererat hubungan pelanggan, proses menjaga kontak erat dengan pelanggan dan mencari cara untuk menjamin bahwa perusahaan menyediakan nilai dan kualitas yang diinginkan pada produk yang dipakai oleh pelanggan. Terus ada ISO, International Standard Organization, adalah badan penetap standar internasional
atau standar-standar industrial dan komersial dunia yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Terus ada rekayasa ulang bisnis. Perencanaan ulang dimulai dengan penafsiran yang tinggi terhadap misi organisasi, tujuan strategis, dan kebutuhan pelanggan. BPR berfokus meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas dari proses bisnis, efisiensi, dan daya saing. CAI merupakan alur aktivitas dan perusahaan yang berperan dalam produksi yang menambah nilai dan proses pembuatan produksi akan meraih keuntungan kompetitif dengan cara bekerja sama sebagai sistem organisasi. Rantai pasok juga dikenal sebagai rantai nilai atau value chain, adalah aliran baku informasi dan jasa yang dimulai dari pemasok bahan baku dan terus menambah nilai di setiap bagian jaringan perusahaan sehingga produk sampai ke pelanggan akhir. Supply chain management atau SCM memungkinkan perusahaan mengkoordinasikan aktivitas dalam alur atau kelompoknya. Pembagian informasi ini akan mengurangi keseluruhan biaya dan inventory, meningkatkan kualitas, dan mempercepat pengiriman. Supply chain management antara lain meliputi penetapan, ada pengangkutan, pembayaran secara tunai atau kredit, atau proses transfer, supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang piutang, pengundangan, pemenuhan pesanan, informasi mengenai ramalan penggunaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Di sini juga ada strategi meningkatkan produktivitas dan kualitas. 1. Bereputasi untuk inovasi dan teknologi. Inovasi dalam bisnis berarti melakukan sesuatu yang berbeda, lebih pintar, atau yang menarik dan mengubah nilai kualitas produktivitas dengan menggunakan teknologi. Yang kedua ada mengadopsi perspektif jangka panjang dengan komitmen pada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Mengadopsi perspektif jangka panjang berarti melihat segala sesuatu dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga ada menekankan kualitas di lingkungan kerja. Karyawan dengan keterampilan hubungan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan membantu membangun hubungan pelanggan yang kuat. Yang keempat, memperbaiki sektor jasa. Berdasarkan 5 standar pelanggan atau dimensi kualitas pelayanan, yaitu ada reliabilitas, responsivitas, jaminan, empati, dan wujud. Juga saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesuksesan bisnis atau perusahaan ditentukan oleh fokusnya pada produktivitas yang mengukur kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkannya. Produktivitas sebagai ukuran kinerja ekonomis yang menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.